Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang elektrodinamika atau electrodynamics, atau bahasa lainnya adalah elektromagnetika, elektromagnetism. Jadi, nah, pembahasan elektromagnetika itu sebetulnya masih searah atau sejalan dengan pembahasan medan listrik dan medan magnet, yang ketika pada pembahasan atau pada bagian elektrostatika, kita memandang medan listrik ini hanya sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu. Sama ya, dengan medan magnet juga hanya fungsi ruang. Nah, ini adalah magnetostatika, yang tadi E-nya elektrostatika. Nah, jika kemudian E-nya atau medan listriknya selain fungsi ruang, dia juga merupakan fungsi waktu, B-nya juga sama, selain fungsi ruang, dia juga merupakan fungsi waktu, maka elektrostatika dan elektrostatika dan magnetostatika yang tadinya berdiri sendiri, yang dimaksud dengan berdiri sendiri adalah ketika kita membahas medan listrik, kita sama sekali tidak melibatkan medan magnet dan juga sebaliknya. Nah, namun ketika medan listrik itu merupakan fungsi waktu dan medan magnet juga merupakan fungsi waktu, yang dimaksud fungsi waktu maksudnya adalah bervariasi terhadap waktu, tidak konstan terhadap waktu, maka kita akan melihat bahwa nanti pembahasan medan listrik dan medan magnet ini ternyata tak bisa dipisahkan. Keduanya simultan harus dihadirkan, atau dalam bahasa istilah kita sebut terkoppel. Artinya untuk mendapatkan solusi B kita harus mengetahui E, dan juga sebaliknya, untuk mengetahui E kita memerlukan informasi B. Nah, pembahasan medan listrik dan medan magnet yang bervariasi terhadap waktu inilah, dan yang keduanya nanti saling terhubung inilah, yang kita maksud dengan istilah elektrodinamika atau elektromagnetisme gitu ya. Nah, elektromagnetika. Nah, ini. Jadi sekarang dengan begini kita jadi paham bahwa sebetulnya kalau kita lihat secara umum, nanti kita akan melihat bahwa E yang merupakan fungsi ruang dan fungsi waktu itu saling terkait dengan B yang juga merupakan fungsi ruang dan fungsi waktu. Nah, ini dalam elektromagnetika. Adapun elektrostatika dan magnetostatika nantinya dapat dipandang sebagai kasus khusus elektromagnetisme atau elektromagnetika atau elektromagnetisme pada saat do T sama dengan 0 dan do T sama dengan 0. Baik, ini kuliah pengantar dulu. Saya perlihatkan kembali kerangka berpikirnya sehingga nanti sambil kita belajar atau mengingat kembali aspek-aspek formulasi maupun derivasinya dan juga nanti artifisisnya, kita memahami kerangkanya dulu. Ini saya sebutkan, saya perlihatkan, mohon diingat terlebih dahulu ya. Ya.
Ya, jadi ujungnya adalah elektrostatika dan dan magnetostatika adalah kasus khusus elektromagnetisme ketika medan magnet maupun medan listrik bukan merupakan fungsi waktu. Dan pesan yang mendalam, yang penting dalam pembahasan elektrodinamika adalah terkoppelnya atau kesatuan hubungan antara E yang nanti saling mendefinisikan dengan B. E terdefinisi karena B, B juga terdefinisi karena E. Jadi ini yang disebut dengan terkoppel. Berbeda dengan elektrostatika yang seolah-olah merupakan cabang pengetahuan yang berdiri sendiri. Baik, saya akhiri dulu, nanti kita sambung konsep berikutnya. Baik, kita mulai sekarang dengan pembahasan pertama, yaitu bagian pertama kita akan membahas gaya elektromotif atau kadang-kadang disebut dengan gaya gerak listrik, ya, atau GGL. Nah, sebetulnya ini berasal dari bahasa Inggris electromotive force, ya, disingkat EMF, ya. Dan ini sebetulnya meskipun disebut dengan force atau gaya, besaran fisis yang sesungguhnya adalah tegangan, ya, volt dengan satuan volt atau V, ya. Nah, tegangan inilah sebetulnya nanti yang terkait dengan medan listrik yang memberikan gaya kepada muatan untuk bergerak, gitu ya. Namun demikian, meskipun ini bisa disebut sebagai kaprah, ya, kita akan tetap sebut dalam pembahasan ini sebagai electromotive force, ya, atau gaya gerak listrik. Nah, jika kita melihat arus, ya, arus mengalir. Nah, arus mengalir ini tentu saja terkait dengan peristiwa bergeraknya muatan listrik atau muatan listrik. Misalkan dalam kondisi yang sesungguhnya elektron-elektron misalkan. Nah, agar muatan ini bergerak, kita perlu menyediakan gaya, gitu ya, kepada muatan. Gaya perlu diterapkan pada muatan. Gaya perlu diterapkan pada muatan. Gaya perlu diterapkan pada muatan-muatan untuk mendorongnya, gitu ya, untuk mendorongnya agar bergerak, tentu saja, ya. Nah, ini penting di konsep electromotive force-nya berada di sini. Nah, sekarang katakanlah arus terjadi pada material, dan arus ini kita nyatakan dalam bentuk rapat arus J. Nah, rapat arus ini dalam banyak material memiliki proporsionalitas atau kesebandingan secara linier dengan gaya. Dalam hal ini gayanya dinyatakan dalam bentuk gaya persatuan muatan F kecil. Gaya persatuan muatan, ya, gaya persatuan muatan Newton per Coulomb. Nah, jika kita ingin menulisnya dalam bentuk persamaan, J sama dengan F, gitu, maka kita harus menghadirkan suatu konstanta kesebandingan, konstanta proporsionalitas, yang dalam hal ini disebut sigma. Nah, sigma di sini
bukan rapat muatan permukaan, kulom per meter kuadrat ya seperti dalam pembahasan sebelumnya, tetapi di sini sigma adalah suatu besaran yang menggambarkan sifat material yang kita sebut dengan konduktivitas ya, konduktivitas listrik dari material atau konduktivitas material ya. Dan satuannya konduktivitas material ini kita nyatakan dalam bentuk Siemens per meter. Nah, ini sebetulnya terkait dengan mudah tidaknya arus yang dinyatakan dalam rapat arus C mengalir dalam material gitu ya. Nah, seringkali kita merasa lebih nyaman juga atau convenient, lebih mudah atau lebih umum juga menyatakan konduktivitas material atau mudah tidaknya arus mengalir dalam material tersebut dengan besaran inverse dari konduktivitas ya, yang kita sebut sebagai resistivitas ya, dilambangkan dengan rho. Rho-nya sekarang adalah resistivitas, bukan lagi rapat muatan volume, muatan persatuan per meter kubik, bukan ya. Nah, ini karena kita sudah lazim begini, kehabisan simbol Yunani ya. Anda boleh juga menggunakan simbol lain ya, asal orang lain mengerti gitu. Ya oke lah, kebetulan kita pakai lagi rho. Nah, kemudian rho ini tentu saja tadi inverse-nya atau kebalikan dari sigma 1 per sigma, dan satuannya adalah ohm meter. Kadang-kadang ditulis dengan omega gitu ya, meter. Nah gini, seperti ini ya. Baik, ini resistivitas, ini konduktivitas. Nah kemudian kita dan resistivitas dan maupun konduktivitas ini adalah sifat besaran yang menunjukkan sifat material gitu ya. Jadi sifat intrinsik, jadi, sifat intrinsik bahan dari sisi atau dari sudut pandang kelistrikan gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat ini. Nah, sebagai contoh misalkan untuk konduktor nilai resistivitasnya misalkan tipikal bernilai 10 pangkat minus 8 misalkan ohm meter gitu ya. Kemudian misalkan pada semikonduktor misalkan rho-nya tipikal antara sebagai contoh antara 0,01 ohm meter ya hingga dan gitu ya 1 ohm meter gitu. Kemudian untuk isolator atau bahasa Inggrisnya insulator, waduh keren ya. Maka rho-nya misalkan bervariasi gitu ya, antara tipikal bervariasi antara misalkan 10 pangkat 5 ohm meter hingga 10 pangkat 6 misalkan ya. Ini dari sudut pandang studi-studi fisika ya, tetapi dalam kaitannya nanti dengan
kajian-kajian praktis seperti bidang geofisika dan sebagainya, kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang cukup lebar atau bervariasi range, disebut isolator atau resistor dengan konduktor, gitu ya. Baik, ini sebagai contoh. Nah, sekarang sebetulnya apa yang dapat mendorong muatan bergerak? Ya, tentu saja sebetulnya kita bisa mendapatkan gaya apapun yang menyebabkan dia bergerak, gitu ya. Gaya gravitasi jika mungkin, atau apapun yang bisa menyebabkan muatan bergerak. Tetapi yang paling umum dan akan dibahas dalam kuliah kita adalah gaya elektromagnetik, gitu ya. Gaya yang terkait dengan medan listrik dan medan magnet, gitu ya. Secara umum dulu kita pernah mendapatkannya dalam bentuk gaya Lorentz, ya. Nah, sekarang mari kita coba misalkan J tadi rapat arus kita nyatakan dalam bentuk ini sigma, gaya persatuan muatan, atau di sini berarti kita bisa tulis langsung E plus V cross B. Nah, seperti ini sudah kita pahami. Nah, inilah rapat arus terkait dengan gaya listrik dan gaya magnet. Biasanya juga kecepatan muatan ini sangat kecil, dan hasil cross dengan B-nya nanti juga menghasilkan suatu magnitud yang cukup kecil dibanding E, sehingga ini bisa diabaikan. Maka sekarang kita bisa menuliskan J sigma E ini, betul, dalam bentuk plus V cross B menjadi lebih sederhana, yaitu J sama dengan sigma E. Nah, inilah J sama dengan sigma E, inilah yang kemudian kita sebut sebagai hukum Ohm. Oh, ini yang hukum Ohm ini ya yang sering kita temui, gitu ya. Nah, sebetulnya di pembahasan sebelumnya kita mengenal hukum Ohm itu apa? Terkait dengan kesebandingan I, gitu ya, dalam bentuk persamaan aja, sama dengan V, ya, dan ada konstanta ada nilai kesebandingan yang kita sebut sebagai 1/R atau R nantinya, ya. Nah, atau secara umum Anda mengenalnya dalam bentuk V sama dengan IR. Nah, ini hukum Ohm dalam bentuk yang sudah Anda temukan sebelumnya. Baik, sekarang mari kita lihat hukum Ohm dari sisi ini. Misalkan kita punya suatu kawat dengan luas penampang, gitu ya, A, gitu ya, dan panjangnya L, gitu ya. A, nah ini luas penampangnya A. Dan jika kedua ujung kawat ini, ya, diberi
beda potensial V, katakanlah gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa besarnya E ya itu sama dengan V per L. Sebenarnya ini didapat dari hubungan yang mendasar, yaitu E dalam bentuk vektor adalah minus gradien dari V atau potensial skalar ya. Kita dapatkan di sini ini. Sudah habis halamannya, saya ganti dulu ya. Baik, kita teruskan. Nah, kalau kita tulis tadi J dalam bentuk besarnya saja ya. Oke, J sigma E, atau dalam bentuk besarnya J sama dengan sigma V per L gitu ya. Nah, sehingga arus yang mengalir dalam mengalir gitu ya dalam kawat ya. Kita lihat, perhatikan gambar tadi J dot dA ya, yang tidak lain dari I gitu ya. Satu sini I sama dengan J dot dA gitu ya, sama dengan saya tulis langsung JA karena satu arah. Misalkan tadi gambarnya A, vektor A ke sana, J juga ke sana ya dalam kawat. Baik, sehingga JA kemudian kita dapatkan ini berarti sama dengan sigma A per L kali V. Nah, itulah I. Nah, kemudian dari sini kita bisa teruskan bahwa I berbanding lurus dengan V ya. Ada kesebandingan I dengan V gitu ya. Dan kita melihat ini yang tadi faktor di depan ini ya, kita kaitkan tadi dengan 1 per R sama dengan sigma A per L, atau kalau kita tulis dalam bentuk R sama dengan L per sigma A. Kalau sigmanya dalam bentuk rho berarti rho L per A. Nah, inilah resistansi ya yang sekarang menjadi nilai kesebandingan antara I dengan V ya. Jadi besarnya I nanti yang dapat mengalir dalam material terkait dengan beda potensial V yang disediakan ya, akan bergantung pada nilai R ini ya, akan bergantung pada nilai per R, atau kalau kita tulis di sini V sama dengan IR ya, dimana R-nya ini. Nah, ini kita lihat resistivitas kali L, panjangnya kali luas penampang A ya dari kawat tadi. Nah, R bisa kita lihat sebagai konstanta kesebandingan, dan ini sama dengan hukum Ohm yang tadi, yang sigma atau rho juga ya.
Eh, dan ini konstanta kesebandingan ini tapi merupakan fungsi dari apa sifat eh, bahan, fungsi sifat dari sifat bahan, yaitu misalkan resistivitas dan geometri, yaitu misalkan L per A tadi, gitu ya. Nah ini, jadi resistan hambatan itu akan terkait dengan sifat bahan dan bergantung sifat bahan dan geometri. Jadi dalam hal ini kita melihat besaran intrinsik adalah rho ya, yang tidak bisa berubah-ubah untuk bahan yang sama. Sedangkan untuk bahan yang sama nilai R bisa berubah-ubah bergantung pada geometri atau bentuk volumenya L per A ya. Baik, dari sini mungkin kita sudah lihat dan bisa melihat di sini rho adalah resistif ohm meter kali meter per A, berarti R satuannya adalah ohm gitu ya. Nah, ini. Baik, kemudian kita juga sudah paham dari sebelumnya bahwa untuk menghasilkan arus, kita tentu perlu usaha, ya, work ya. Nah katakanlah W gitu ya. Nah jika kita definisikan atau kita pahami bahwa usaha yang diperlukan gitu ya untuk usaha yang diperlukan untuk menggerakkan satu satuan muatan gitu ya, pada gitu ya, beda potensial V gitu ya. Itu sama dengan V itu sendiri ya, V ya, atau ini W per Q tadi itu persatuan muatan. Nah kemudian dari sini kita kita bisa menyatakan dengan demikian untuk untuk menggerakkan arus atau mengalirkan arus sebesar I ya, maka kita perlu menyediakan
daya, nah gitu ya, daya sebesar P ya sama dengan VI ya, sedangkan I sendiri V sendiri adalah IR, berarti sama dengan I kuadrat R gitu ya. Nah, ini tentu saja satuannya adalah watt atau joule per second ya. 1 watt sama dengan 1 joule per second. Nah, usaha yang dilakukan oleh siapa coba untuk menggerakkan atau mendorong muatan? Oleh medan listrik, atau saya tulis gaya listrik di sini ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya listrik ya pada muatan gitu ya. Nah, dalam prosesnya nanti ini akan dikonversi ke dalam panas joule ya, sehingga energi yang disediakannya akan terdisipasi gitu ya. Oleh karena itu kita harus terus mensuplai secara kontinu daya ini ya, kalau kita ingin meneruskan arus terus menerus gitu ya. Nah, baik, ini pembahasan pertama. Sebagai dasar saya ingin mengingatkan kembali tentang hukum Ohm. J sigma E sama dengan sigma E ternyata yang setara sama dengan I ya, I 1 per R V, atau V sama dengan IR. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Ohm gitu ya. Maaf, ini saya kurang menyesuaikan besarnya tulisan, nanti saya cek dulu ya. Dari sini sampai ke sini, oh harusnya kecil sekali ini. Baik. Oke, nanti kita coba ya. Nah, kita teruskan sebagai contoh. Misalkan kita punya contoh ya. Ada 2 kulit bola logam, konduktor berarti, yang konsentrik atau sepusat. Saya tulis 2 kulit bola logam, berarti kan ini konduktor ya. Kulit bola ini memiliki radius yang pertama A, yang kedua B gitu ya. Dan ruang di antara kedua kulit ini diisi material dengan nilai konduktivitas berhingga gitu ya, sigma gitu ya, atau kecil lah, atau berhingga lah kita sebut. Nah, jika misalkan kita menganggap bahwa muatan sebesar Q plus gitu ya tersebar gitu ya pada permukaan A gitu ya, tersebar pada permukaan A, maka dan antara A dan B ini katakanlah dipasang atau dijaga beda potensial sebesar V gitu ya. Nah, bagaimana arus gitu ya, bagaimana arus yang mengalir
bagaimana arus yang mengalir antara kulit bola satu ke kulit bola dua gitu ya. Maka kita bisa itu misalkan arus antara kulit bola satu dan kulit bola, maaf tidak kelihatan, kulit bola satu dan kulit bola dua gitu. Nah itu ya. Nah bagaimana kita menghitungnya? Tentu kita harus memulai dari pemahaman dasar dulu. Misalkan kita menghitung medan listrik di daerah antara A dan B ini dengan apa? Tentu saja dengan hukum Gauss ya. E dot dA sama dengan Q yang di enclose per epsilon gitu ya. Kita teruskan, berarti kita dapatkan apa? E yang arahnya radial, dA juga arahnya radial, berarti kita bisa tulis ini di sepanjang R itu dA sama dengan dA sama dengan 4πr kuadrat gitu ya, dari pusat nah ini sama dengan Q yang di enclose. Q yang di enclose ya Q total muatan pada A Q ya per epsilon. Dari sini kita dapatkan E sama dengan 1/4 V epsilon Q per R kuadrat arah radial gitu ya. Nah, positif di A nya, berarti keluar ke ini, E nya ke sini nih. Ini E nya radial ya, E nya ke situ. Nah baik, berarti berikutnya tinggal kita mendefinisikan V yang sudah kita ketahui nilainya V. Jadi kita tulis yuk, bentar ya. V sini, V biar irit. V sama dengan yang disebut V di situ adalah selisih antara VA min VB ya. Yang kalau dari definisi potensial dan integral lintasan dari medan listrik, kita dapatkan ini minus integrasi dari B ke A E dot dl. Saya tulis dulu ya biar jelas saja. B ke A E dot dr sama dengan minus E dot R dr dari B ke A. Nah gitu ya. Geser sedikit, set. Nah gini, kemudian saya ini kan ya masih jelas ya. Baik, kita coba tuntaskan di sini. V sama dengan integral B ke A. Ini tadi di atas sudah kita tulis 1/4 V epsilon Q per R kuadrat arah R dot R dr gitu ya. Sehingga ya tentu saja ini sama dengan minus 1/4 V epsilon Q nya kita tulis di sini juga. Kemudian
ke A 1 per R kuadrat dr, ya. Ini tidak lain, jadi nanti kita dapatkan apa? Sama dengan meski per 4 pi epsilon 0 min 1 per R min 2 gitu ya. Maaf, R-nya min 2 tambah 1 min, berarti cuma min. Nah, min ini A, ini B, ini min jadi plus, berarti ini sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 1 per A min 1 per B. Nah, semoga tidak salah ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang bahwa Q-nya sekarang untuk supaya nilai beda potensial V, Q-nya harus bernilai apa? Q-nya harus bernilai Q sama dengan 4 pi epsilon 0 kali V gitu ya, per 1A min 1 per A dikurang 1 per B gitu ya, pada ini pada kulit pertama gitu ya. Nah, sekarang bagaimana arus yang mengalir di antara kedua kulit bola? Kita tulis lagi, arus yang mengalir di antara kedua kulit maaf arus yang mengalir antara kulit bola ya, arahnya kemana? Tentu saja seperti E ya, dari kulit bola dalam ke luar, yaitu apa ya? I sama dengan apa ya? Nah, I sama dengan integral J dot dA. Nah, cuma karena integrasi permukaan dA ini meliputi semua permukaan tertutup, permukaan tertutup yang tadi di Gauss tadi, kita tulis gini aja. Nah, gitu ya. Kemudian sama dengan sigma E, sedangkan sigmanya konstan tadi, uniform gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan E dot dA. Nah, berarti kita sudah tahu E-nya tadi berapa gitu ya. Ini satu arah, berarti dot vektornya bisa kita drop, berarti ini sama dengan sigma, kemudian tadi apa ini, Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat gitu ya. Kemudian kulit bolanya dA-nya 4 pi R kuadrat gitu ya. Sehingga nilai I-nya sama dengan sigma Q per epsilon 0 gitu ya. Nah, ini boleh. Kemudian kalau kita ingin menuliskannya dalam bentuk Q-nya dalam bentuk tadi, dalam bentuk V juga, ya sudah, kita tuntaskan sama dengan sigma per epsilon 0. Kita tulis di sini Q-nya sama dengan 4 pi epsilon 0 V itu ya, per 1 per A min 1 per B, atau sama dengan I-nya itu ya. Ada yang salah nggak ya ini? Q-nya 4 pi
sigma Q 0, iya betul, 4V epsilon, epsilonnya coret, set, jadi kita punya 4V sigma per ini, gitu ya. Maaf, nah ini kita rapikan saja, 4V sigma V per 1 per A min 1 per B. Nah ini menjamin nilainya positif ya. Nah sudah, kemudian kita sudah tahu nih I dan V, I sekian, V sekian. Tadi kita sudah tahu juga dari hubungan kesebandingan I dan V. Kalau kita menulisnya seperti ini, berarti apa ini? Ini ada V di sini, ini ada 1 per R ya. Atau dari V sama dengan IR tadi. Atau di sini kita dapatkan sekarang R sama dengan V per I. Berarti sama dengan V per 4pi sigma V per 1 per A min 1 per B. Saya geser lagi. Ini berarti sekarang hati-hati, R sama dengan apa? 1 per 4 pi sigma ini ke atas 1 per A min 1 per B. Nah ini juga contoh, lihat R-nya bergantung pada sifat bahan sigma dan bergantung pada geometri 1 per 4 pi kali 1 per A min 1 per B. Atau kalau Anda ingin menuliskannya ini juga boleh seperti ini, R sama dengan rho per 4 pi gitu ya, 1 per A min 1 per B. Nah ini contoh, misalkan bagaimana kalau kita ditanya mencari I maupun mencari R atau nilai resistansinya. Baik, kita ke contoh kedua. Misalkan terdapat dua buah benda logam 1, logam 2 gitu ya, berada atau terselip gitu ya dalam suatu material konduktif dengan konduktivitas sigma gitu ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana misalkan ungkapan untuk R gitu ya. Bagaimana ungkapan R antara logam 1 dan logam 2 gitu ya. Kita misalkan muatan Q total tersimpan positif, tersimpan pada benda 1 gitu ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana arus mengalir dari konduktor yang diberi muatan positif ini. Kita lihat misalkan kita menghitung dulu arus ya. Tentunya kita misalkan suatu permukaan tertutup A ya, sehingga kita bisa menuliskan
I sama dengan J dot DA gitu ya. Dan A ini adalah permukaan tertutup yang melingkupi konduktor bermuatan positif ini gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung ini sama dengan sigma E dot DA gitu ya. Dua-duanya arah radial keluar, kemudian juga sigmanya bisa kita keluarkan, kita dapatkan E dot DA ya. Nah, ini masih ini. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss kita dapatkan di sini I ya sama dengan E dot EDA sendiri sama dengan E dot DA sendiri adalah Q per epsilon 0, atau kita dapatkan sekarang sigma Q per epsilon 0. Ini sudah tidak ada masalah. Nah, kalau kita ingat bahwa muatan pada konduktor satu ini gitu ya, terkait dengan kapasitansi gitu ya, dari konfigurasi plus dan juga beda potensial di antara kedua konduktor 1 dan 2 ini ya. Atau kita tulis sekarang Q sama dengan C V gitu ya. Sehingga kita bisa substitusi Q-nya dengan ini, yaitu I sama dengan sigma CV per epsilon 0 gitu ya. Dan kita seperti biasa mendapatkan hubungan I sama dengan V gitu ya, sigma C per epsilon 0, atau V sama dengan I kali epsilon 0 sigma C. Ini sendiri sekarang adalah sama dengan R ya. R dari hukum Ohm ini sama dengan epsilon 0 sigma C. Nah, inilah hubungan antara R resistansi dengan kapasitansi konfigurasi dua benda logam yang berada pada pada material konduktif sigma gitu ya. Nah, dan dalam hal ini kita sudah mengasumsikan bahwa beda potensial antara muatan konduktor 1 dan konduktor 2 gitu ya adalah V ya. Kita ini kan yang melihatnya. Baik, nah sekarang jika misalkan bahwa kita menghubungkan baterai menghubungkan logam 1 dengan logam 2 gitu ya, dan mengisi muatan, misalkan kita mengisi muatan hingga pada suatu
hingga pada suatu nilai potensial V0 gitu ya. Nah, kemudian jika kita melepas gitu ya baterai ini, baterai kemudian dilepas gitu, maka kita akan melihat bahwa muatan yang terkumpul pada sistem dua konduktor tersebut akan meluruh atau bocor gitu ya, atau meluruh ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana nilai potensialnya ya berubah seiring dengan bocornya atau meluruhnya nilai muatan yang sudah terkumpul ya. Baik, kita mulai misalkan tadi muatan pada konduktor muatan Q ya, pada konduktor bermuatan positif. Kita melihat Q sama dengan CV. V sendiri adalah IR, C IR, CIR ya, sama dengan I-nya sendiri gitu ya. Dalam hal ini adalah arus yang mengalami peluruhan, arus yang terkait dengan muatan yang mengalami pengurangan atau peluruhan atau tadi mengecil dari nilai semula Q-nya, berarti ini bernilai minus C R dQ ini, ini ya, per dt gitu. Atau kita bisa tulis ulang, ini CR-nya coret, ini CR-nya coret, berarti dQ per dt sama dengan, kalau ini coret bagi IR berarti ya terhadap ini kita dapatkan dQ sama dengan minus Q per CR, atau dQ per dt plus 1 per CR Q sama dengan 0 ya. Nah, ini sendiri solusinya Q T, kita lihat ini sebagai suatu konstanta, ini sama dengan dx per dt sama dengan AX gitu misalkan, berarti solusinya sama dengan seperti ini, Q0 E minus T per RC ya. Nah, sehingga potensial beda potensialnya yang sekarang nilainya berubah terhadap waktu, VT sama dengan V sama dengan Q per C, berarti Q-T per C sama dengan Q0 per C E minus T per RC. Nah, Q0 per C sendiri adalah
V pada kondisi tadi semula gitu ya, yang kita set up sebelum dilepas nilai baterainya atau tegangan yang disediakannya, dan ini nilai peluruhannya T terhadap waktu yang ternyata terkait dengan besaran RC. Nah, kita di sini melihat ada konstanta peluruhan ya, yang besarnya tau adalah konstanta apa ini? Konstanta peluruhan yang besarnya sama dengan tau sama dengan RC. Nah, RC-nya sendiri sudah kita lihat tadi terkait dengan nilai epsilon 0 per sigma. Nah, jadi kita bisa lihat ini nilai konstanta peluruhan. Jika sigmanya bernilai besar, maka RC-nya bernilai kecil, gitu ya, dan berarti si potensial meluruh dengan pelan kalau di sini ya. Bernilai dengan cepat. Jika sigmanya besar, RC-nya menjadi kecil, bilangan di T dibagi sesuatu yang kecil adalah bilangan yang besar dan ada tanda negatif di sini ya, sehingga ini meluruh dengan cepat misalkan. Nah, ini sebetulnya contoh-contoh saja. Kita akan lanjutkan. Sebetulnya yang utama adalah konsep itu tadi, yaitu bahwa dalam setiap rangkaian listrik ya, arus akan muncul atau akan mengalir gitu ya, hanya jika ada gaya pendorong, gaya eksternal katakanlah ya, jika ada gaya pendorong tersedia gitu ya. Nah, dalam hal ini sumber gaya penggerak muatan ini gitu ya, gaya pendorong penggerak muatan. Nah, gaya atau energinya ini secara real biasanya disediakan oleh baterai maupun misalkan generator gitu ya. Jadi artinya kalau kita misalkan baterai, jika misalkan kita menyambungkan baterai ini gitu ya dengan suatu beban gitu ya, misalkan beban lampu gitu ya, jika kawat yang menghubungkan antara ini ya, R atau beban ini dihubungkan dengan baterai, maka arus akan mengalir gitu ya, arus akan mengalir gitu ya. Nah, dalam contoh seperti ini arus akan mengalir dan bernilai sama gitu ya, di semua tempat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan dalam kondisi tertentu di mana arus tidak sama gitu ya.
misalkan kita punya suatu penampang kawat seperti ini, gitu ya, kawat seperti ini, penampangnya tidak diperlihatkan. Kemudian arus mengalir, misalkan aliran arusnya tuh seperti ini. Jika arus yang misalkan di sini ada I masuk gitu ya dalam ini, kemudian ini ada penggalan I keluar. Misalkan kita melihat ada situasi di mana I masuk ini, yang bagian atas ini lebih besar dari I out, gitu ya. Nah, ini artinya kalau ini yang terjadi seperti ini, maka terjadi akumulasi muatan, terjadi Anda boleh memisahkannya I bawah, I atas dan sebagainya gitu ya. Kalau ini terjadi di mana I masuk ini lebih besar dari I keluar, artinya apa? Artinya misalkan terdapat akumulasi muatan di sini. Di sini misalkan akumulasi ini akan membangkitkan medan listrik keluar dari akumulasi muatan positif tersebut, berarti ada yang ke sini juga ya. Nah, gini. Nah, akumulasi muatan positif akan membangkitkan medan listrik seperti yang saya tulis ini, ya. Nah, medan listrik ini sebetulnya yang bagian bawah, ya, akan menahan atau memperlambat jadi yang ini akan memperlambat muatan yang ini yang berjalan dari di bagian bawah ini, ya. Dan yang ini akan mempercepat gitu ya arus gitu ya di yang ini bukan arus muatan ya, yang saya menuliskannya ya bagusnya gini aja deh, ini I masuk, ini I keluar. Nah, gini. Jika I keluar lebih besar dari I masuk gitu ya, maka kita bisa melihat terjadinya akumulasi muatan sebenarnya. Dan akumulasi muatan positif ini akan membangkitkan medan listrik yang memperlambat muatan yang masuk dan mempercepat muatan yang keluar. Nah, kemudian pada seiring waktu melambatnya kecepatan muatan yang akan masuk ini
eh, nah, oke, kita ulang. Baik. Eh, dalam setiap rangkaian nggak kelihatan, maaf. Dalam setiap rangkaian listrik, ya, arus akan muncul jika ada gaya pendorong atau penggerak, ya, penggerak muatan. Nah, yang paling sering gaya pendorong atau penggerak muatan ini atau energi untuk menggerakkan muatan ini disediakan oleh misalkan device atau alat yang disebut baterai atau juga misalkan generator gitu ya. Nah, dalam satu rangkaian sederhana, misalkan ini baterai gitu ya, dihubungkan melalui kawat konduktor ke suatu beban rangkaian R, dalam hal ini lampu misalkan ya. Nah, ini R, ini V sumber baterai seperti biasa. Kita paham di sini akan mengalir I. Nah, dalam hal ini seperti tadi dibahas, ada hubungan antara V dengan I yang mungkin mengalir dalam rangkaian akan terkait dengan nilai R, nilai resistansi atau hambatan dari rangkaian. Nah, dalam contoh ini kita akan melihat nilai bahwa arus bernilai sama ya di atau pada setiap tempat pada rangkaian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat kasus yang lain di mana arus tidak persis sama di semua tempat. Misalkan kita melihat suatu kasus seperti ini. Ini misalkan kawat, ya. Oke, kawat. Kemudian kawat ini dialiri arus. Katakanlah kita lihat penggalan kawat ini. Yang ini adalah I. Arus masuk. Saya biasanya nulis arus sebelumnya I kecil ya, tapi di sini kadung I besar, nggak apa-apa. Anda tinggal merubahnya atau mengikuti saya juga tidak apa-apa. I katakanlah ini masuk, ini I keluar, ini I keluar. Dari penggalan bagian kawat ini. Nah, jika dalam suatu kondisi I yang masuk lebih besar dari I yang keluar, sebenarnya apa yang terjadi? I terkait dengan arus yang bergerak, muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak masuk ternyata lebih besar dibanding muatan yang bergerak keluar. Berarti terjadi akumulasi muatan di tengah, muatan positif ya. Kita tulis di sini. Kita sedang membahas arus. Nah, apa yang terjadi dengan akumulasi muatan ini? Tentu saja muatan ini akan menghasilkan medan listrik karena distribusi muatan ini. Kita sebut E. Arahnya yang ini keluar dari akumulasi ya, positif. Nah, jadi seperti ini dalam kawat kita misalkan. Nah, kita melihat di sini bahwa
medan listrik yang arahnya ke bawah akan menghambat muatan yang masuk. Artinya saya tulis medan listrik E akan memperlambat muatan yang masuk dan mempercepat, lihat arahnya ini, mempercepat muatan yang keluar, itu ya. Tentu saja perlambatan ini akan mengurangi nilai arus yang masuk, percepatannya akan memperbesar arah E ini di bagian atas ini akan mempercepat muatan yang keluar atau I yang keluar jadinya. Sedemikian sehingga di sini tadi perlambatan muatan masuk oleh E akan menyebabkan arus berkurang. Percepatan muatan yang keluar oleh E akan menyebabkan arus yang keluar bertambah gitu ya, membesar. Nah, kondisi perubahan ini akan terus terjadi hingga hingga I masuk sama dengan I keluar. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengaitkan dengan gaya total gitu ya, pada muatan. Sebenarnya muatannya muatan pembawa ya, karir per satuan muatan. Saya tulis muatan pembawa, carrier pembawa gitu ya, persatuan muatan, atau yang sebelumnya kita tulis dengan F kecil gitu ya, akan kita tulis sebagai F kecil. Gaya persatuan muatan total adalah gabungan dari gaya-gaya yang disediakan oleh sumber, oleh baterai, plus gaya persatuan muatan atau medan yang digenerate oleh muatan yang terakumulasi di tengah. Nah, inilah sebetulnya E ini. Jadi kita bisa lihat sekarang gaya total pada muatan pembawa atau gaya total pada muatan yang bisa bergerak itu, persatuan muatan nilainya adalah ini. Nah, ini nanti berikutnya akan kita lihat, ini selalu kontribusi dari sumber gaya eksternal, katakanlah baterai, generator dan sebagainya tadi, baterai. Nah, E ini adalah medan listrik elektrostatik yang dihasilkan oleh muatan atau akumulasi muatan pada bahan kawat ini yang stasioner gitu ya, yang terakumulasi, tidak bergerak, yang berada di tengah dalam bahasan saya tadi. Nah, ini penting untuk mulai kita meneruskan konsep gaya gerak listrik. Nah, sekarang mari kita lihat satu muatan katakanlah bergerak, berarti gaya bekerja pada muatan ini ya. Kita ingin menuliskan usaha di sini ya,
usaha yang diperlukan untuk menggerakkan atau menggerakkan satu muatan atau satu satuan muatan gitu ya, melalui penggalan rangkaian ini gitu ya, adalah kalau penggalan ini kemudian kita lengkapkan dalam suatu rangkaian yang lengkap yang tertutup gitu ya, penggalan arus ini kemudian kita lengkapi gitu ya dalam satu rangkaian menjadi rangkaian lengkap yang tertutup, maka kita harus menuliskannya dalam satu rangkaian tertutup tersebut. Ungkapannya adalah usaha persatuan muatan, berarti gini, F kecil kita .dl, kemudian ini sama dengan tadi F dari sumber-sumber driving force eksternal, misalkan baterai .dl ya, plus E .dl, di mana E ini adalah E medan listrik elektrostatik, medan listrik statik, elektrostatik ya. Nah, tentu saja yang ini kita sudah paham dari pembahasan sebelumnya. Yang ini akan bernilai apa? E.dl dalam lintasan tertutup. Ini sama dengan ketika kita menulis apa? Del cross E sama dengan 0 ya. E.dl juga akan bernilai 0. Bernilai 0, sehingga yang tersisa hanyalah kontribusi dari usaha persatuan muatan dari sumber GGL kita, dari baterai kita ya, sehingga ini sama dengan integral Fs.dl, dan inilah kita definisikan sebagai usaha persatuan muatan yang dari definisi di pembahasan awal nilainya adalah nilai tegangan dimensinya, dan ini kita sebut sebagai GGL induksi gitu ya, electromotive force tadi. Jadi inilah yang disebut dengan elektromotive atau E sama dengan, saya tulis dulu ya, Fs.dl ya. Inilah yang disebut dengan ungkapan gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, inilah yang sangat penting, bahwa kita sekarang ketika menilai bahwa integrasi dari gaya persatuan muatan atau medan listrik yang integral luas, integral lintasan tertutupnya tidak sama dengan 0, berarti medan listrik tersebut bukan medan listrik statik atau medan listrik yang disebabkan oleh muatan-muatan statik, tetapi medan listrik yang disediakan atau disebabkan oleh sumber penyedia gerak muatan ya, misalkan baterai tadi dan sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya saya ingin menjelaskan secara ringkas
di kelas ini Anda para mahasiswa sekalian harus mulai bisa membedakan apa itu medan listrik statik, elektrostatik, dan medan listrik non elektrostatik gitu ya, yang bukan elektrostatik. Apa maksudnya? Karena nanti gerak atau penyebab arus mengalir gitu ya, bukan medan listrik statik, bukan elektrostatik, bukan medan listrik yang disebabkan oleh muatan-muatan pada material yang statik, tetapi disediakan oleh sumber pendorong atau sumber gaya atau sumber energi yang mendriving atau mendorong muatan itu bergerak. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mulai membedakan mana yang bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol tentu saja adalah sumber gitu ya, atau gaya persatuan muatan yang disediakan oleh sumber eksternal gitu ya. Baik, bukan muatan-muatan yang menyebabkan yang menghasilkan medan listrik statik gitu ya. Jadi kembali lagi ke dalam rangkaian ini, sekarang secara mendasar kita sebut bahwa arus ini muncul karena adanya gaya persatuan muatan atau medan listrik non statik yang disediakan oleh oleh baterai penyedia ini, gitu ya. Baik, dan bukan medan listrik statik ini, ya. Oke, nah sekarang ini juga si Fs kecil ini boleh Anda tulis sebagai ES, yaitu medan listrik sumber ya, yang non elektrostatik gitu ya. Baik, semoga ini cukup bisa sedikit menjelaskan kepada Anda ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan ungkapan sebelumnya, di mana kita di awal gitu ya, telah mendefinisikan integral tertutup dari gaya persatuan muatan total dalam satu rangkaian yang tertutup itu sama dengan epsilon lah ya, GGL, gaya gerak listrik, yang sebetulnya nilainya adalah nilai tegangan. Kemudian kita bisa melihat juga tadi di awal F ini apa? F ini kan terkait dengan J sama dengan sigma F ya. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke sini, si GGL ini, si epsilon ini adalah Fs-nya kita tulis, ya, F-nya kita tulis sebagai J per sigma dot dl, ya. Kemudian ini nanti yang memberi kontribusi adalah J yang searah dengan dl, atau kalau kita teruskan dl-nya itu adalah lintasan, katakanlah lintasan sepanjang dl dengan penampang lintang A gitu ya, kita dapatkan ini berarti integral ini I per A kemudian sigma dl gitu ya. Kemudian I-nya kita keluarkan, I integral dl per
sigma. Nah, ini sendiri dalam lintasan kita gitu ya. Dalam bentuk apa ini? Ini apa ini? Ini sendiri adalah R, sehingga ini sama dengan I R. Nah, kita kembali ke perumusan Ohm, tapi sekarang terkait langsung dengan nilai GGL-nya. Nah, sehingga kita bisa hubungkan sekarang juga epsilon atau electromotive force, gaya gerak listrik, itu ternyata dalam rangkaian terkait dengan I kali R. Oke, dari sini tadi Anda paham yang saya tulis di sini, bahwa si V inilah gitu ya, nilai beda potensial pada baterai inilah yang merupakan nilai GGL-nya ya. Nah, ini. Baik, sampai di sini saya pikir kita sudah paham. Anda sudah bisa membedakan kenapa dalam kawat, misalkan dalam kawat konduktor atau kawat, arus bisa mengalir. Nah, arus mengalir itu karena adanya muatan yang digerakkan atau dilewatkan pada material kawat tersebut. Nah, yang menggerakkan atau mendorongnya adalah sumber-sumber GGL ya. Sumber-sumber yang menyediakan gaya gerak listrik itu, bukan muatan-muatan statik gitu ya. Jadi atau E yang terkait dengan arus adalah E non elektrostatik atau bukan medan listrik statik. Baik, nah sebagai contoh, mari kita lihat misalkan untuk melihat bahwa apa yang saya katakan barusan benar. Misalkan jika saya mengatakan bahwa gaya elektrostatik, medan elektrostatik terkait berarti dengan gaya elektrostatik. Jadi gaya elektrostatik, gaya-gaya yang terkait dengan muatan listrik yang statik gitu ya, atau gaya-gaya yang terkait dengan medan listrik statik, medan elektrostatik itu tak dapat menyebabkan aliran arus gitu ya, arus pada rangkaian. Ya iya, tadi sebenarnya udah kita buktikan. Jika misalkan gaya persatuan muatan hanya hanya medan elektrostatik. Dari tadi saya ngomong gaya persatuan muatan, Anda bingung nih. F sama dengan QE, ini F besar. E sama dengan gaya persatuan muatan sama dengan F kecil ya. Nah, semoga, takutnya udah jauh kemana-mana Anda lupa. Baik, nah F sama dengan E elektrostatik gitu ya, elektrostatik. Ya oke, kita hitung saja adakah GGL-nya ya, gaya gerak listriknya. F persatuan muatan ini kita integrasi lintasan tertutup. Anda dapatkan apa ini? Maaf, integral lintasan tertutup E dot dl. Yang ini kan elektrostatik ya. Tidak usah ditulis elektrostatik ya, ini saya cuma keperluan menerangkan. Sama dengan 0. Ya udah, jelas kan? Jadi semua medan listrik statik tak mungkin menghasilkan aliran arus, harus oknum lain
Anda harus menyediakan energi atau gaya pendorong ya, lewat baterai dan sebagainya.